Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para peserta program Sinau Bahasa Arab Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa lanjutkan bahasan kita terhadap ayat-ayat yang masih di surat Al-Baqarah, dan kali ini kita akan membahas ayat 23 dan 24 yang berisi tantangan Allah kepada manusia, terutama kepada mereka yang meragukan Al-Quran, agar mereka mendatangkan atau membuat satu surat saja yang semisal atau yang seperti surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Apakah manusia bisa menjawab tantangan ini? Nah, ini yang akan kita baca nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Mudah-mudahan kajian kita kali ini akan menambah kemampuan kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, bukan saja pada ayat yang kita pelajari, tapi juga pada ayat-ayat yang lain. Mari sekarang kita buka bersama-sama ya, surat Al-Baqarah 23-24. Ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waqutuhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya. Jadi ini ayat berisi tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, ya, supaya mereka membuat ya, satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Nah, ini tantangan yang diberikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 23-24. Ya. Mari kita baca, kita pahami mufradatnya. Pertama in, ya, in kuntum tadi, wa in kuntum fi raibin, in. Bedakan in dengan inna, ya. Kalau inna kita terjemahkan sungguh atau sesungguhnya. Ini in, ya. Jadi in itu artinya jika, kalau, jikalau, apabila, dan sejenisnya itu. Ya. In kuntum fi raibin, dan apabila, dan jika, begitu. Ya. Oke. In kuntum berarti jika kalian. Ya, jika kalian. Oke. Nazzala. Fi raibun mimma nazzalna. Nazzala, kalau kami berarti nazzalna. Maknanya sama dengan anzala. Anzala sudah pernah kita pelajari, yaitu menurunkan. Ya. Menurunkan. Kemudian faktu, maka datangkanlah atau buatlah. Datangkanlah atau buatlah. Jadi in kuntum fi raibin, jika kalian fi raibin, raibun sudah pernah dipelajari di Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama dulu. Ya, dalikal kitab la raiba fi, raib artinya keraguan-raguan. Oke. Kita lanjutkan. Mithlu itu seperti, ya, faktu bisuratin min mithlihi. Ya, mithlihi. Faktu tadi apa? Datangkanlah atau buatlah. Ya. Mithlihi seperti. Kemudian wad'u syuhada'akum min dunillah, ud'u anta, ud'u antum. Panggillah atau ajaklah. Kemudian
syuhada akum. Syuhada jamak min syahid, jamak dari syahid. Artinya saksi atau pendukung. Ya, dalam konteks ayat ini lebih tepat diartikan pendukung. Ya, wada'u berarti ajaklah syuhada akum, para pendukungmu. Ya. Duna, tadi min dunillahi, selain. Ya, selain, min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Nah, shadiqin jamak dari shadiq, orang yang benar. Lam, nanti ada lan. Ya, lam itu berarti tidak atau belum. Kalau lan itu tidak akan. Ya. Jadi kalau di sini ini belum. Kalau ini sudah tidak akan lagi, tidak mungkin. Ya. Berarti fa in lam taf'alu walan taf'alu. Ya. Oke. Taf'alu tadi, taf'aluna, ya, taf'alu anta, taf'aluna antum. Ya. Melakukan atau mengerjakan. Kemudian fattakun nar, anar, api, ya, neraka. Wukud, bahan bakar. Ya. Al-hijarah, batu. Al-hijarah, batu. Ya, ini mufradat yang ada di dalam ayat tersebut, dan yang lain sudah ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sekarang mari kita baca ya secara bertahap ayat-ayat ini. Wa in kuntum fi raibin, ya, mimma nazzalna ala abdina. Ya. Wa in kuntum tadi, dan jika kalian fi raibin, dalam raib, apa tadi? Keraguan. Ya. Ragu dari apa? Mimma nazzalna ala abdina. Nazzala, menurunkan. Apa? Meragukan apa? Ma nazzalna ala abdina. Yang kami turunkan. Berarti kepada hamba kami. Yaitu pada Rasulullah SAW. Maka fa'tu bisuratin mim mithli. Ya. Maka buatlah, datangkanlah surah, satu surat, ya, mim mithlihi, yang semisal, yang seperti surat-surat dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak mampu sendiri, maka wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ya. In kuntum shadiqina. In kuntum shadiqina. Sekarang coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang dituju oleh ayat ini? Ya. Ini harus dilihat ayat sebelumnya. Maka tolong nanti dilihat ayat sebelumnya. Ya. Masih ingat kan? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Jadi yang dituju adalah an-nas. Ya. Apa yang diminta kepada mereka? Ya. Coba dilihat di situ apa yang diminta. Tentu bentuknya adalah fi'il amr di situ. Ya, fi'il amr. Apa yang diminta kepada mereka? Apa permintaan itu? Ajakan atau tantangan? Nah, berarti ini memahami konteks. Ya. Karena yang namanya fi'il amr itu bisa berbentuk perintah atau permintaan, atau juga bisa berupa tantangan. Ya, jadi bisa permintaan, ajakan, atau tantangan. Nah, ini harus difahami secara kontekstual. Nah, untuk menjawab permintaan itu, bolehkah mereka membawa teman? Nah, ini bisa kita pahami secara implisit juga di dalam ayat ini. Ya, bolehkah untuk menjawab pertanyaan itu mereka membawa teman? Ya. Di situ ada perintah, wad'u syuhada'akum min dunillahi.
Ya, berarti bukan saja boleh, malah disuruh, ya, disuruh untuk membawa teman. Oke, lanjutan ayat. Fa illam taf'alu walan taf'alu, ya. Fa illam tadi tidak, ya, taf'alu kalau kalian lam taf'alu tidak bisa melakukan, walan taf'alu lan tadi tidak akan bisa, ya. Maka apa perintahnya? Fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, ini pertanyaannya sekarang. Apakah ada kemungkinan mereka bisa menjawab tantangan Allah itu? Ya. Bisa apa enggak? Ya. Ingat-ingat ada kata lan taf'alu, ya. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka? Nah, cari kata perintah, fi'il amr di situ. Itu apa yang diperintahkan. Ya. Kemudian di pertanyaan ketiga, bagaimana gambaran neraka itu? Nah, itu ada digambarkan. Allati waquduhan nasu wal hijarah. Ya, itu adalah gambaran neraka. Oke. Sekarang ini ayat yang lain, ya, untuk perluasan, ya, untuk perluasan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ada beberapa kata yang sama dengan tadi, tapi ada kata baru di situ, ada ku. Ya. Nah, coba nanti diterjemahkan. Kemudian ada uiddat lil kafirin. Tadi di dalam ayat tadi, ya. Kemudian uiddat lil musyrikin. Uiddat lil munafikin. Uiddat lil fasikin. Ya, ini semua ada dalam Al-Quran. Ya, uiddatnya sudah dipelajari tadi. Nah, ku ini apa artinya? Nah, itu dibantu di sini. Ku artinya jagalah, peliharalah. Ya, oke. Silakan nanti ini dipahami dan kemudian diterjemahkan. Sekarang masuk ke tugas. Ya. Terjemahkan ini, ya, tugas terjemah. Pertama, wa in kuntum fi raibin di dalam ayat tadi. Wa in kuntum ala safarin ada di dalam ayat puasa, ya. Wa in kuntum mardha dalam ayat puasa juga, ya, Al-Baqarah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, ini dibantu mufradat. Ya. Safar, bepergian, mardha, sakit, junub. Nah, dengan bantuan mufradat, saya yakin mudah untuk menerjemahkan. Kemudian tugas berikutnya, ini juga diterjemahkan. Fa'tu bisuratin min mithlihi. Ya. Wada'u man istata'tum min dunillahi. Ini juga ayat Al-Quran ini. Ya. In kuntum shodiqin. Ya. Mirip dengan ayat yang tadi kita pelajari, tapi ada sedikit beda. Ya. Di sini kita bantu makna mufradat, manis tata'tum, wada'u manis tata'tum. Artinya siapa yang kalian bisa. Ya. Min duni adalah selain. Ya. Min duni selain. Inilah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan tugas-tugas yang sudah diberikan di sini ada 2. Ya, tolong dikerjakan dan dikirimkan kepada pengelola SIBAK pada waktu yang sudah ditentukan. Demikianlah bahasan kita. Surat Al-Baqarah 23 dan 24. Saya berharap
para peserta sekalian sudah paham betul dengan makna dua ayat itu, termasuk makna kata atau mufradat yang ada di dalamnya. Selanjutnya akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan struktur yang ada di dalam dua ayat yang baru saja kita pelajari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.